Kenapa jadi florist? Kenapa nggak lanjutin kerjaan yang dulu? Kenapa jualannya bunga kering bukan bunga fresh? Oke guys, balik lagi ke Lady and Flowers Channel with me Kartika. Dan hari ini kita mau story time. Jadi mungkin banyak belum tahu kalau kita tuh start florist ini dari 2016. Berarti udah 5 tahun, hampir 5 tahun. Kita start di Agustus 2016. Awal tahun 2017 kita itu baru coba rangkai bunga kering. Saat itu ada salah satu supplier import yang jual bunga kapas, dan itu aku kayak bingung karena lucu banget guys, bunga kapas. Siapa yang nyangka nggak sih bunga kapas buat rangkaian? Dan di 2017 itu ada salah satu florist dari Singapura, dia tuh udah ngepost dried flowers, buket dried flowers guys. Dan itu aku lihat di Indonesia belum banyak ada. Saat itu aku lihat kayak, wah lucu nih, akhirnya aku ikutan nyoba dong, aku buat rangkaiannya, terus post tapi nggak laku guys, gak ada yang beli guys. Nah sampai akhirnya berjalan waktu ya barulah kejual 1-2 gitu guys. Di tahun 2018 akhir, my sister dia minta dibuatin kayak rangkaian glass dome nih ceritanya. Jadi dia ada lihat di Pinterest, terus dia bilang ke aku kayak, lucu banget, lu harus buat deh, kayaknya lu bisa juga deh buat kayak gini. Selama ini kan soalnya buket udah biasa, dia bilang gitu. Dan terus dia bilang, ayo kita buat giveaway aja, gimana kalau yang dried flowers glass dome. Terus ya udahlah, aku kayak lagi bingung juga karena di situ tuh aku juga masih fokus sama kerjaanku yang lama kan. Jadi selama ini dari 2016 florist itu aku masih kerja sambilan florist, pagi sampai sore masih kerja di kantor, sisanya baru malam tuh ngerjain bunga lah gitu. Jadi nggak yang fokus banget. Saat itu aku oke ini buat giveaway, ya udah giveaway jalan. Terus aku coba pasarin juga bunganya, nggak laku lagi guys. Sampailah di Desember 2018 itu aku lagi buat edisi Natal. Jadi kalau Natal aku lihat di Pinterest dan orang kayaknya cocok nih glass dome. Terus kebetulan juga glass dome aku nyetok masih ada kayak 3 biji gitulah, 3 biji. Terus aku buat rangkaiannya dong ya edisi Christmas guys. Nih kalian bisa lihat kayak gini. Buat guys, ternyata laku, beneran dari duga banget sih. Dari 3 biji jadi 5 biji, dari 5 biji jadi 10 biji. Udah, nah itu udah kan laku keras nih, udah sold out. Ya udah dong, berlalu. Terus Valentine 2019 aku buat lagi guys, dan laku lagi guys. Nah, abis Valentine itu mikir juga selama ini jualan bunga fresh ya kejual sih, cuma nggak ya laku-laku banget. Aku sampai mikir kayak, emang mungkin aku nggak di florist deh, aku kayak cocoknya di yang lain. Soalnya kok selama ini bunga fresh ya jalan-jalan aja, tapi nggak ada yang kayak penaikan signifikan gitu kan guys. Terus aku coba foto-foto sambil aku mikir kayak gitu, sambil aku buat waktu itu aku sempat keluar dari kantor juga. Terus aku buat CV baru lagi. Sambil aku buat CV, aku langsung mikir kayak, sebenarnya aku nggak mau kerja kantoran, aku mau fokus florist aku, atau enggak aku nggak mau kerja kantoran, aku mau kerja di bidang lain. Pokoknya aku mau punya usaha, titik. Itu yang ada di pikiran aku saat itu. Akhirnya karena nggak ada kepikiran mau jual apa guys, aku langsung mikir kayak, ya udah florist deh nih, mau nggak mau harus bisa naik penjualan, harus bisa hidup tanpa ada kerjaan utama. Jadilah aku fokus di florist. Nah saat itu aku juga foto-foto buat bunga kering kan. Terus tiap foto bunga kering itu like-nya tuh banyak banget guys, like-nya banyak banget. Dan aku lihat engagement aku langsung naik banget, kayak gara-gara bunga kering. What? Kayak nggak nyangka juga lah ya, karena aku jualan bunga fresh guys. Nah dari situ aku langsung buat rangkaian lain kayak buket, terus maksudnya glass dome, frame, yang pertama-tama. Nah habis itu barulah meledak lah istilahnya, kayak langsung banyak banget penjualan. Karena di 2019 itu dried flowers tuh lagi in kan, itu benar-benar penjualan banyak banget. Sampai di titik 2000 mungkin 20-an itu aku udah ngejual kayak 1000 glass dome guys. 1000 dari awal cuma 3 biji terus jadi 1000 guys. Kalau dipikir-pikir sih aku juga masih bingung sih kenapa aku ngerjain ini, karena juga bingung. Aku suka, jujur aku suka ngerjain ini, tapi memang nggak ada di pikiran aku buat jadi florist selama ini.
anggapannya kayak udah kecemplung aja sih guys gitu, terutama florist bunga kering ya. Nah sekarang juga aku mikir gak fokus lagi di fresh flowers, masih ada jual, kadang kalau dekor juga masih pakai fresh, cuma sekarang lebih banyak dried flowers karena ya itu tadi customer aku memang lebih sukanya dried flowers gitu guys. Mungkin banyak teman-teman di luar yang masih jual fresh flowers, banyak ngejualnya, lebih banyak ngejual fresh flowers, maaf ya kelibet guys. Tapi kalau aku sendiri baik jualnya tuh dried flowers guys. Jadi begitu, nggak bisa disamakan satu sama lain. Rezeki orang kayak mana ada yang tahu nggak sih guys. Kadang kita juga mesti muter otak atau berani ambil keputusan. Aku keputusan buat fokus di dried flowers juga aku juga sempat pikir sih. Tapi setelah lihat penjualan juga di dried flowers cukup lumayan, akhirnya itu tuh aku juga fokusin di dried. Dan waktu itu juga sampai dalam 1 bulan ada yang pesan sekitar 200 guys dong. Bayangin guys, 200 guys dong tuh buat apa guys? Isi bunga kering tuh buat apa? Ternyata ada aja gitu orang yang pesen entah buat pas souvenir atau waktu itu ada buat kayak semacam PR package guys. Kayak bener-bener nggak expect juga guys, bener-bener ya mungkin juga rezeki dari Tuhan kali ya. Kayak aku bisa di sini, bisa punya studio, bener-bener jauh dari pikiran aku awalnya gitu. Jadi harus tetap semangat buat teman-teman. Mungkin kalau aku bisa cukup laku jualannya bunga kering, mungkin kalian bisa di bidang lain atau memang kalian mau bunga kering juga. Yang apa ya, rezeki orang beda-beda sih guys, jadi nggak bisa dibandingin. Karena kadang ada orang yang kayak cuma gampang ngerjain sesuatu yang gampang dapat duitnya banyak. Ada orang yang ngerjain susah payah kerja keras tapi susah dapat rezekinya ya. Jadi itu mungkin belum momennya dia aja guys. Tetap berbesar hati, tetap semangat karena pasti ada waktunya. Jadi timing orang-orang beda-beda guys. Anggapan aku dari 2016 loh, aku cukup lumayan lama lah guys, sekarang udah 2021. Gak expect juga, memang belum sukses, bisa dibilang belum sukses sih guys. Cuma ya cukup buat aku bisa mandiri, udah gak tergantung sama orang lain. Apa-apa aku udah urus sendiri sekarang kayak gitu. Sekian cerita hari ini. Jadi begitulah cerita Lady and Flowers kenapa jual bunga kering. Semoga kalian enjoy dengan cerita panjang lebar hari ini. Please kalau kalian suka, subscribe kita, jangan lupa komen kira mau video nextnya apa. Thank you so much guys.